setelah semester 1 saya bisnisnya semangka, semester 2 saya bisnisnya itu, food blogger. Yang awalnya adalah, wah cuman iseng-iseng gitu, ikut ke sana, ikut ke sini food blogger, terus, eh ada duitnya nih di food blogger ini. Oh lumayan juga, akhirnya pas semester 2 itu saya gantilah, jadinya bisnisnya food blogger. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Badrul Munir. Saya tuh kelahiran tahun 2000, masih termasuk Gen Z lah. Ya, jadi kalau ditanya terkait dengan pendidikan, pendidikan itu saya waktu itu SD di Sepatan, saya asli Kabupaten Tangerang, terus SMP di Tiga Raksa, SMA-nya di Bogor, gitu di Ciapus, Gunung Salak. Nah, saya dari SD itu sudah suka jualan gitu, sudah keliling tuh dulu tuh saya jualan SD itu, ikut-ikut bukan ikut-ikutan ya, bikin sablonan. Bikin sablon-sablonan kayak dulu zamannya masih band-band, PW Gaskin, Bondan Prakoso, terus, Slank dan lainnya. Dulu tuh bikin-bikin baju kaos-kaos gitu. Terus setelah itu saya jualan gantungan kunci, eee, ke ke kelas-kelas gitu kan, yang modalnya itu dari pengrajin handcraft gitu, itu tuh 1.000 saya jualnya 1.500. Nah dari SD terus SMP mulai lagi saya jualan ngambil, sendal gitu kan, ke boleh nyebut? Nggak apa-apa? Sendal itu ke distro saudara saya. Jadi pas saat dulu kan saya, pesantren di Tiga Raksa. Nah di Tiga Raksa itu pas pulang pesantren itu saya ngambil barang dulu, terus di asrama saya jual-jualin tuh. Saya jual-jualin keliling lagi, sama konsepan keliling-keliling terus. SMA pun gitu. Nah, kalau di SMA ini rada gimana ya, agak perjuangan lah. Kenapa? Karena di SMA baru masuk 1 bulan, itu abah saya atau ayah saya tuh meninggal, gitu. Yang biasanya itu dapat transferan dari orang tua gitu kan, dari biaya SPP, terus, uang bulanan. Nah, itu setelah meninggal ayah itu, dipanggil sama Allah gitu kan, itu di-stop tuh, di-stop kayak uang bulanan, bayar SPP gitu kan. Ya jadi mikir, ini gimana? Saya udah masuk sekolah, udah masuk SMA baru 1 bulan, waktu itu selesai orientasi, ya langsung mikir lagi, ada duit nih 100.000, gimana caranya untuk bisa bertahan hidup lah gitu kan. Jangan sampai kalau ada orang teman saya tuh dijenguk sama keluarganya, saya cuma ngeliatin doang. Terus kalau ada jajanan saya ngeliatin lagi. Nah, itu benar-benar ada 100.000, terus saya bilang lah ke ustadz, "Ustadz, saya izin mau keluar." "Kenapa kamu keluar?" "Saya mau beli, makanan, mie instan." Saya beli mie instan 1 kardus, itu dulu 80.000, 1 kardus, mie goreng. Terus abis itu saya keliling-kelilingin. Kenapa? Karena sebelumnya saya itu mencari ada sebuah permasalahan nih, di setiap malam anak-anak itu selesai sholat isya, semuanya persiapan buat setoran hafalan di subuh gitu kan, ba'da subuh, itu tuh pada lapar. Nah, gimana caranya gitu kan? Oh ya udah, sore saya keluar, saya izin keluar ke, keliling-keliling di warung situ, saya beli tuh langsung 1 kardus. Malamnya habis isya saya puterin gitu. Itu dari 100.000, terus sampai saya bisa membayar SPP. Pas setelah lulus, itu kan gini Mas, setelah lulus itu saya tuh mau kerja nggak bisa. Kenapa? Karena ada syarat yang emang, kalau misalnya mau kerja di perusahaan gitu, minimalnya ada ijazah SMA, ijazah ini bla 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 dan lainnya. Nah, saya nggak punya ijazah. Gimana caranya
saya ini bisa terus apa ya, melanjutkan hidup lah bahasanya gitu. Ya akhirnya saya jualan tuh, lulus dari SMA itu ijazah masih ditahan, saya langsung kerja di puskesmas waktu saat itu, jeda 1 tahun, habis itu saya langsung daftar kuliah. Nah, di salah satu kampus di Tangerang. Nah, di di tahun 2022 waktu itu saya ikut tes beasiswa di yang namanya tuh Kampus Umar Usman. Nah, Kampus Umar Usman, saya kan dari dulu tuh nyari yang gratisan, yang beasiswa, biar supaya saya ini anak bontot. Semua keluarga saya pada saat itu sudah pada nikah semuanya, udah berkeluarga semuanya. Nah, gimana caranya ini nih saya masih ada dapat uang jajan, bisa kemana-mana nggak ngerepotin gitu. Akhirnya ya terus-terusan cari beasiswa, alhamdulillah dapat di Kampus Umar Usman. Setelah di Kampus Umar Usman ini baru tuh saya mulai tuh menata yang tadi awalnya konsepannya pemikiran saya berdagang dan menjadi mindset saya berubah menjadi pengusaha. Nah, beda pedagang dan pengusaha itu beda gitu. Nah, selesai di Kampus Umar Usman barulah waktu itu saya tuh di Kampus Umar Usman itu kan diwajibkan untuk punya usaha gitu. Kalau tidak punya usaha itu tidak lulus tuh gitu. Nah, waktu itu usaha saya adalah yang awalnya dari es semangka India gitu kan, terus diputerin, bukan diputerin sih, maksudnya diobok-obok gitu lah. Dan dulu tuh gitu. Tapi make ini ya, bukan pakai tangan, maksudnya pakai cuntang gitu loh. Nah, terus setelah semester 1 saya bisnis es semangka, semester 2 saya bisnisnya itu food vlogger yang awalnya adalah wah cuman iseng-iseng gitu, ikut ke sana ikut ke sini food vlogger, terus ada duitnya nih di food vlogger ini, oh lumayan juga. Akhirnya pas semester 2 itu saya gantilah, jadinya bisnisnya food vlogger. Nah, food vlogger dari awalnya sih 2020, cuman tidak difokuskan. Nah, difokuskan itu 2022 2023 difokuskan, ya dari situ bisa ketemu bisnis owner langsung kayak gini lah gitu kan, datang. Tapi saya nge-review makanan yang harus diiklankan, yang harus dipromosikan. Nah, setelah itu dari food vlogger itu, nah saya dipercaya untuk memegang bisnis, memegang usaha dan lain sebagainya. Alhamdulillah, karena udah terus-terusan personal brandingnya adalah si Badru nih apa aja didagangin gitu, kayak Palu gak ada, apa lo mau gua ada gitu. Jadi ya alhamdulillah, bahasanya kemarin setelah kerja di tempat restoran juga gitu, saya keluar bikin usaha alhamdulillah dipercaya, memegang lah yang ini kan Raja Pecak Nusantara itu ada 3 cabang. Nah, cabang pertamanya itu di tahun 2023 di bulan Juni. Nah, terus di bulan Oktober 2024 bulan Juni itu cabang pertama, 2024 bulan Oktober itu buka cabang kedua, terus Januari 2025 buka cabang ketiga gitu. Nanti insya Allah ada next lagi, kita buka cabang lagi. Nah, jadi mungkin seperti itulah background pendidikan saya. Cuman note-nya ada tadi saya lulus di Umar Usman. Nah, yang kampus di Tangerang ini saya belum lulus, baru semester 6 gitu. Abis itu langsung bukan cuti ya, langsung hilang aja gitu. Karena waktu itu ijazah gue belum ditebus nih gitu kan. Gimana? Karena di kampus yang kemarin itu ditanyain mana ijazahnya, mau dibikin nama nomornya gitulah gitu kan, kayak di PDDikti gitu. Sama di Umar Usman pun saya ditanyain waktu itu, mana ijazahnya Nir gitu. Saya nggak megang ijazah saya masih di SMA. Kenapa? Karena belum ditebus gitu kan. Nah, setelah saya punya Raja Pecak, alhamdulillah itu sudah
clear semuanya, udah dibayarkan, utang-utang lah gitu. Kalau ditanya ini tuntutan atau passion, balik lagi, karena ini kebutuhan. Kalau tidak bergerak gitu kan, tidak bergerak apa, kita harus mencari peluang nih. Peluang kita tuh apa sih yang dari dekat dulu aja lah, nggak usah jauh-jauh. Gimana caranya gitu. Dulu kan saya ngerjain, saya jualan kambing, saya jualan ayam, saya jualan duren, banyak banget saya jualin tuh. Sampai jualan motor gitu kan, motor tua, motor yang baru-baru gitu kan. Pokoknya banyak banget yang saya jualin. Nah, terus saya saya list gitu kan. Mana nih omset atau profit yang paling gede dari beberapa bisnis, dari beberapa dagangan yang saya jualkan. Oh, ini nih, saya suka di bidang ini nih gitu kan, di bidang F&B gitu. Kenapa? Karena seru banget gitu di bidang F&B itu, gimana ya, asik-asik gitu, seru lah pokoknya, susah untuk dideskripsikan gitu. Nah, kalau ditanya, ya ini bukan tuntutan, karena ini kebutuhan gitu. Balik lagi, yang tadi cerita di awal adalah kalau misalkan saya tidak bergerak, ya saya hidup udah sendiri nih. Waktu 2015 itu abah saya meninggal, 2022 pas masuk Umar Usman itu, kuliah di Umar Usman, umi saya meninggal gitu. Jadi gimana caranya gitu kan untuk bisa melanjutkan hidup lagi, dari uang jajan, dari beli sesuatu, pengen ini pengen itu gitu. Ya benar-benar, wah ada peluang ini, hayu hajar, ada peluang ini, gas, ada peluang ini, jalanin gitu. Jadi semuanya yang ada di depan saya gitu kan, jalanin ini dulu, mau salah mau benar urusan belakangan, karena itu sebuah pengalaman yang jadi pembelajaran. Oh, kemarin gue salah di sini, oh gue nggak akan ngulangin lagi di sini. Oh, kemarin gue ada revisi di sini, oh ya udah kita perbaiki gitu. Jadi seperti itu sih mas, kebutuhan bukan tuntutan atau passion. Jadi balik lagi gitu kan, dulu tuh saya pernah ada pembahasan bisnis itu sesuai passion atau tidak gitu. Jadi kalau menurut saya bisnis itu tergantung apa yang lagi dibutuhkan gitu. Misal dari yang terdekat, saya nih saat ini mau bulan Ramadan. Nah, orang-orang di bulan Ramadan ngapain sih? Oh, bulan Ramadan tuh biasanya bikin orang-orang pada ngebawain sesuatu buat ke keluarganya. Berarti oleh-oleh atau hampers. Ya kan? Nah, udah kita bikinin tuh hampers gitu kan. Nah, jadi kalau mau bikin usaha itu cari marketnya dulu, bukan cari produknya dulu. Jadi jangan sampai produknya udah ada, tinggal jalanin, bingung untuk mempromosikan, untuk menjualkannya itu. Jadi susah kalau menurut saya. Cari marketnya dulu, marketnya udah ketemu, ya udah tinggal jualin ke market itu. Nah, itu akan berputar karena kita realistis sama jualan atau berbisnis ini ujung-ujungnya apa? Udah kan, ujung-ujung duit gitu. Jadi apa yang bisa menghasilkan duit itu? Oh, produknya seperti ini yang dibutuhkan sama masyarakat gitu. Ya udah kita jualannya seperti ini gitu. Lebih ke market gitu sih mas. Marketnya dulu. Betul. Marketnya dulu, baru setelah itu produk. Guys, perkenalkan nama saya Mala. Saya di sini sebagai waiters. Di mata saya dan menurut karyawan itu, Pak Badrul itu orangnya tuh baik, peduli kepada karyawan, dan selalu menasihati tentang bagaimana caranya berbisnis dengan baik, caranya bagaimana jadi waiters dengan baik. Pokoknya selalu menasihati kita agar kita itu bekerja dengan baik di sini. Contohnya seperti kita itu harus jadi karyawan tuh yang baik, teladan, teliti, apalagi kepada karyawan, apalagi terhadap customer, kita harus ramah, harus memberikan pelayanan terbaik. Selalu kayak mengajarkan kita hal-hal yang baru, kayak cara berbisnis ataupun kayak menjemput tamu, bagaimana caranya seperti ini, harus baik. Kita tuh pokoknya harus bisa melayani customer itu dengan baik, harus baik pokoknya. Karena customer itu adalah
Raja. Ya. Perkenalkan, nama saya Jasmine Fatia Tukuria. Saya tinggal di Jalan Irigasi Sipon. Umur saya 21 tahun. Saya posisi di sini sebagai waiters. Kalau di mata aku sih dia baik, dia profesional juga. Dia selalu mengingatkan karyawan untuk nggak lupa makan, jaga kesehatan, sholat 5 waktu. Terus juga selalu menanyakan kabar ke waiters yang lainnya atau ke anak-anak yang lainnya. Dia nggak pernah lupa dari tentang kayak mengingatkan untuk sholat dan makan sih. Untuk menjaga kesehatan juga. Terus dia itu lebih sering kayak kalau seandainya dateng lebih sering kayak menanyakan udah sholat belum gitu. Pokoknya dia paling baik banget. Saya percaya dengan hadis yang mengatakan bahwa bergaul sama tukang pandai besi akan minimalnya tuh kecipratan baunya gitu. Maksudnya apa? Baunya ini kan berarti jelek gitu. Kalau misalkan kita bergaul sama tukang minyak wangi, minimalnya tuh kalau kita nggak dikasih minyak ya dapat wanginya itu. Jadi ya kalau circle-nya saya adalah ya cari, oh nih teman saya ini produktif nih gitu kan. Oh, bisa nih jadi teman support gitu kan. Oh, ayo kita temenin. Nah, kalau misalkan wah cuma nongkrong doang gitu kan, di pinggir jalan genjang-genjang bla bla dan lain sebagainya gitu kan, ya itu nggak apa-apa gitu kan. Itu juga saya dulu pernah merasakan seperti itu, cuman kayaknya wah untuk majunya lambat nih, maju cuman bertahap kalau kayak gitu. Nah saya pengennya sprint, mana nih saya cari yang sampai dimasukin gak ya, sampai saya kenal sama sekarang gitu, sampai itu bla bla dan lain sebagainya. Itu karena dari pergaulan yang emang saya tuh tidak kenal pandang bulu gitu kan. Saya kenal sama tukang beca itu akan cerita gitu kan, Mas saya punya bos gitu kan. Oh punya bos ini bandar apa namanya di Wonosobo apa namanya bandar kentang gitu kan, dia tengkulak kentang gitu. Nah dari situ oke, Mas saya minta boleh nggak nomor kontak, oh ini kasih. Nah biasanya tuh dari situ tuh, dari tukang parkir, dari orang-orang yang emang ya mungkin dipandang sebelah mata, tapi saya tidak memandang sebelah mata itu karena rezeki itu dari manapun gitu. Jadi ya kita yang akan memilih gitu kan, orang tuh baik buruk gitu. Itu tuh balik lagi di diri kita, mau dijalanin yang baik apa yang buruk gitu. Terkait dengan circle itu semuanya saya temenin Mas, cuman ada jedanya. Oh nih temen yang harus dideketin tuh yang ini yang baiknya. Nah oh ini temen baik cuman nanti dulu dah gitu kan, khawatir dia sering minjem duit gitu. Itu tuh dijaga-jaga tuh seperti itu gitu. Semuanya saya temenin tuh, dari bener-bener yang bahasanya ya maaf ada yang suka gitu pokoknya, itu ada juga. Jadi saya tuh berprinsipnya gini, membayangkan bahwa saya ini punya rumah, depannya itu kali, setiap mandi di kali itu, tapi arusnya besar gitu. Nah gimana caranya setiap kali mandi di situ tidak terbawa arus? Intinya itu aja, pegang prinsip. Mau circle-nya kayak gimana, yang penting saya nih semua mayoritas teman saya ngerokok, saya tidak ngerokok gitu. Kalau ditanya ikut komunitas bisnis itu mungkin ada berapa ya? Ada 3 kan misalnya, dan itu pun saya nggak terlalu aktif, cuman sekedar adalah oh nih saya butuh pembelajaran yang seperti ini gitu kan. Di saat saya butuh ya udah ayo kita masuk ke dalam komunitas itu. Kalau kitanya adalah, karena kan mindset Gen Z tuh seperti itu Mas, mindsetnya adalah kalau itu menurut dia butuh, dia akan lakuin. Kalau menurut dia tuh nggak butuh nih, jadi kayak ntar dulu lah gitu. Nah cuman saya nih kayak mental blocknya adalah hajar semuanya.
lakuin semuanya gitu kan. Untuk apa? Kita nggak tahu rezeki itu datang dari mana gitu. Intinya dobrak aja dulu, mau ikut komunitas ini komunitas itu. Cuman sayanya belum kalau ikut komunitas itu kan kadang ada pertemuan, ada kumpul sana kemari ke sana. Nah, saya pun jarang ikut kumpul-kumpul seperti itu. Ya mungkin mohon maaf kali. Ya lebih ke ini aja sih, kayak main nih, misalkan saya main ke, ini bukan komunitas bisnis, tapi misalnya saya main nih sama Wisam ya kan. Nah, terus Wisam langsung, "Bang, nih ada kakak gua gini-gini nih." Akhirnya kita ketemu. Nah, biasanya seperti itu. Saya tuh main kemana gitu kan. "Oh, Bro, ada yang mau ketemu nih," kayak kemarin dari grup datang gitu. "Nih ada ini dari tukang otak-otak gitu." Nah, itu dia punya kenalannya tuh tinggi sampai ya, tuh. Jadi ya balik lagi, saya tuh dapat kenalan itu atau relasi itu bukan dari komunitas, tapi dari orang-orang yang emang mungkin nih kayak tim di sini gitu kan. Dia cerita, "Pak, saya punya saudara gitu kan di kampung. Oh, orang kaya gini 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 gini. Oh ya udah ayo. Bisa nggak diajak ke sini makan gitu. Udah nanti gratisin kayak gitu." Nah, terus tiba-tiba diajak makan ke sini, ya kita jadi kenal gitu. Nah, biasanya tuh saya dapat kenalan atau relasi itu seperti itu, bukan dari komunitas. Dengan membuat value si foodlogger yang kemarin saya jalankan, itu tuh niatnya adalah untuk membantu teman-teman UMKM. Kenapa? Karena pada saat itu pada cerita adalah, "Bro, omset gua turun gitu kan." Nah, saya mikir banyak orang yang jualan yang fokus kepada produk tapi tidak bisa untuk menjualkan produknya. Ya, akhirnya ya udah sini barang lo gitu kan, produk lo sini gua promosiin, ayo gitu kan. Nah, kita bikin konten. Awalnya tuh gratis, Mas. Awalnya gratis gitu. Nah, tiba-tiba banyak yang karena sudah ada banyak video di reels kita, di sosial media kita, brand tuh ngeliat. Jadi portofolio tuh. Oh, akun ini nih sudah banyak mempromosikan UMKM gitu. Cobalah tanya red card-nya. Nah, waktu di awal red card apaan gitu. Red card apaan dan lain SOW dan lain sebagainya, itu saya dulu nggak tahu tuh. Gitu. KOL apa, pokoknya ya udah bener-bener ada niatnya. Ayo, gue bantu usaha lu, gue promosikan. Kita bikin tagline-nya pada saat itu dukung UMKM. Jadi tukang jalan doyan jajan. Ya, nah makanya kita sering jalan kemana. Akhirnya ya udah jadi profit. Awalnya 50.000, naik jadi 150, naik jadi 300, naik 500, sampai lumayan besar lah. Pertama, kalau menurut saya cari lingkungan yang baik. Terus menambah wawasan, ilmu. Jangan kita tuh melihat siapapun itu dari covernya, karena kata Rasulullah tuh, "Ungzur makola wala tanggur mankola." Jadi lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan lihatlah siapa yang mengatakan. Walaupun bahasanya saya tidak merendahkan ya, walaupun bahasanya ada tukang beca, tukang parkir dan lain sebagainya gitu kan, yang menurut kita tuh ya apa sih benefitnya gitu kan. Ya justru dari beliau-beliau lah yang membuka jalan rezeki kita gitu. Nah, tipsnya mungkin ya, keluar dari zona nyaman. Ini cari lingkungan yang baik, terus menambah relasi gitu. Dan jangan rebahan. Itu. Maksudnya oke, boleh rebahan. Cuman jangan terlalu sering. Rebahan lagi gitu. Ya pokoknya gerak aja, jangan diam di tempat, jangan pernah menginjakkan kaki di tempat yang sama. Percuma lu ngapa-ngapain kalau diam di tempat, mau ngapain, kecuali bahasanya lu tuh
anak kripto gitu kan, pemegang saham mungkin ya. Banyak kan sekarang anak-anak muda tuh yang emang pikirannya instan gitu. Nah kalau saya pikirannya adalah saya ini harus keluar, bukan bahasanya rezeki yang datang, tapi kita yang menjemput rezeki gitu. Beda lah kelasnya. Mungkin kalau misalkan ada cerita dulu para imam mazhab, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang datang dari ceritanya ya. Bukan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Malik gitu. Tapi nanti takut salah ya di sensornya ya. Kata Imam Malik tuh gini, Mas. Rezeki itu datang sendiri, nggak usah dijemput. Gitu. Tapi kata Imam Syafi'i, nggak bisa, wah Imam gitu. Rezeki itu harus dicari. Kita itu harus keluar. Wow, perdebatan, adu argumen, bla 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 bla. Terus akhirnya Imam Syafi'i ini keluar. Di pertengahan jalan ada yang minta tolong. Wah, anak muda, ya gulam gitu kan. Nih, tolongin saya untuk panen anggur. Ya. Panen tuh anggurnya, bla dipetikin semuanya, bla bla. Terus kata yang punya pohon anggur ini, nih hadiahnya buat kamu karena kamu sudah membantu saya. Gitu. Bahasanya gaji lah, karena dia sudah bekerja. Ya. Nah, terus di sini yang tadi argumennya Imam Syafi'i bahwa ini tuh pendapat gue nih bener nih, karena nih gue mencari rezeki gue datengin gitu, bukan seakan-akan adalah kita diem di rumah aja terus datang rezeki gitu. Gue pengen membuktikan nih ke Imam Malik gitu, datang nih Imam Syafi'i ke Imam Malik, wah Imam gitu kan, ini tuh saya dapat rezeki ini dicari, harusnya kita keluar gitu kan. Nih anggurnya nih buat Imam gitu kan, buat wah Imam, buat anggurnya buatmu gitu kan. Nah di situ, ini buat anggur buat saya, iya saya makan. Tuh kan rezeki datang sendiri. Ya. Lah, ya iya gitu kan. Ini kamu ngasih ke saya kan, itu rezeki saya gitu. Nah mungkin kelasnya berbeda, beranggapan ya saya harus mencari, karena dengan mencari bertebaran itu dengan ketemu saya percaya banget dengan silaturahmi itu memperbanyak rezeki, melapangkan rezeki dan menambah umur, memperpanjang umur gitu. Ya itu beneran terjadi. Jadi ya balik lagi dengan tadi pertanyaannya, gerak aja dulu. Dengan membuat value si foodlogger yang kemarin saya jalankan, itu tuh niatnya adalah untuk membantu teman-teman UMKM. Kenapa? Karena pada saat itu pada cerita adalah, bro omset gua turun gitu kan. Nah saya mikir banyak orang yang jualan, yang fokus kepada produk tapi tidak bisa untuk menjualkan produknya. Ya akhirnya ya udah sini barang lo gitu kan, produk lo sini gua promosiin, ayo gitu kan.